Bab 1310. Dia adalah adik iparku. Manajer penjualan menggertakkan gigi dan berkata, "Tuan, kalau Anda tidak bisa membayar." Dia sudah menghabiskan begitu banyak waktu untuk Valentino dan yang lain. Jika Valentino tidak bisa membayar dan sengaja mengerjainya, dia pasti tidak akan membiarkan Valentino dan beberapa orang itu keluar dari pusat perbelanjaan mobil dengan selamat. Aku akan menggunakan kartu dan membayar lunas. Aku mau 3 Rolls Royce ditambah dengan mobil rongsok seharga 2 miliar itu. Valentino malas menunda-nunda dan langsung melambaikan tangannya sambil berkata. Semua orang pun tercengang. Ada banyak orang yang membeli banyak makanan dan pakaian sekaligus. Akan tetapi, apakah ada orang yang membeli beberapa mobil sekaligus? Hari ini, mereka akhirnya menyaksikannya. Namun, mereka juga harus melihat apakah Valentino benar-benar dapat membayar sejumlah uang itu. Manajer penjualan terdiam untuk beberapa saat. Kemudian, dia menyuruh orang untuk membawa mesin EDC untuknya. Setelah itu, dia sendiri yang menghitung jumlah harga keempat mobil itu. Bahkan setelah dikurangi berbagai macam diskon, jumlah harga keempat mobil itu masih lebih dari 40 miliar. Dia langsung memasukkan angka itu ke mesin EDC. Pluk! Valentino meletakkan kartu kreditnya di atas sensor mesin, kemudian manajer penjualan itu meminta Valentino memasukkan kata sandi. Titit. Valentino memasukkan kata sandi dengan cepat, kemudian menyerahkannya kembali pada manajer penjualan. Manajer penjualan tertegun sejenak sebelum menekan tombol konfirmasi. Transaksi berhasil. Jumlah transaksi senilai 46 miliar. Suara dari mesin EDC terdengar jelas di telinga semua orang yang berada di tempat itu. Selanjutnya, semua orang tenggelam dalam keheningan. Sial. Dia benar-benar bisa membayarnya? 46 miliar? Dia benar-benar langsung membeli keempat mobil itu? Semua orang membelalakan matanya dan terdiam. Wajah mereka penuh akan keterkejutan. Wajah manajer penjualan itu bahkan lebih terkejut lagi. Tangannya yang memegang mesin EDC itu bergetar tak terkendali. Tuan Lano. Setelah melihat nama di kwitansi debit, manajer penjualan itu berseru dengan suara yang gemetar. Kedua staf penjualan cantik yang sebelumnya sangat sombong itu pun tercengang dan tidak berani bersuara. Apakah aku adalah pelanggan? Valentino mengepalkan tangan di punggungnya dan bertanya dengan nada datar. Pen, tentu saja. Anda adalah pelanggan terbesar pusat perbelanjaan mobil. Jawab manajer penjualan dengan pasti. Apakah aku boleh menyentuh mobil ini? Tanya Valentino sekali lagi. Boleh. Tentu saja boleh. Silakan sentuh sesuka hati Anda. Anda bahkan boleh menendang mobil yang Anda rasa menyebalkan. Saat ini, sikap manajer penjualan menjadi sangat rendah hati. Bagaimana mungkin dia bisa menyinggung orang yang dengan gampang mengeluarkan uang sebanyak 46 miliar? Kamu sudah bisa menyentuhnya sekarang. Valentino membalikkan badan dan tersenyum pada Yasmin. Aku... Yasmin memandang logo orang emas kecil yang ada di atas mobil Rolls Royce tetapi tidak berani menyentuhnya. Valentino benar-benar sangat gagah. Astaga, dia langsung menghabiskan 46 miliar untuk membeli mobil. Sebenarnya seberapa kaya dirinya? Cepat kemari dan minta maaf pada Tuan Lano.
Manajer penjualan langsung mengembalikan kartu Valentino menggunakan dua tangan, kemudian berteriak pada kedua staf penjualan itu. Maaf, Tuan Lano. Kami memang sudah buta. Kami harap Anda bisa memaafkan kami. Dua staf penjualan cantik itu tidak berani ragu dan cepat-cepat berjalan mendekati Valentino dan lainnya lalu menatap Valentino dengan ekspresi memelas. Mereka tidak hanya menunjukkan ekspresi memelas, tetapi bahkan hampir mengedipkan mata pada Valentino. Valentino sangat kaya. Jika mereka bisa menjalin hubungan dengannya, mereka tidak perlu berjualan mobil di sini lagi. Sementara Valentino bahkan tidak melirik mereka. Dengan status dan visinya saat ini, Valentino bahkan tidak akan memedulikan kedua staf penjualan ini. Kalau bisa dideskripsikan dengan kata-kata yang tidak enak didengar, mereka bahkan tidak berhak untuk membuat Valentino marah. Orang-orang yang mengerumuni Valentino dan yang lain juga hanya bisa menutup mulut mereka. Orang yang sebelumnya mengatakan bahwa Valentino hanya berlaga itu sama sekali tidak berani bersuara dan wajahnya menjadi semerah tomat. Sementara Simpson dan yang lain segera tersadar. Plak! Simpson langsung menepuk pahanya dan berkata, "Ibu, bibi ketiga, pacar Yasmin kaya sekali." Elise mengangguk sedih. Keluarga mereka memang mendapatkan uang ganti rugi penggusuran yang besar. Dia awalnya mengira bahwa uang sebesar itu sudah cukup untuk dihamburkan seumur hidup. Hari ini, mereka baru tahu bahwa uang sebesar 46 miliar hanyalah pengeluaran harian Valentino. Kesenjangan semacam ini membuat Elise yang sangat suka membanding-bandingkan pun tidak berani melakukan hal itu lagi. Saat jarak antara Valentino dan mereka masih kecil, mereka bisa merasa cemburu dan berusaha untuk mengejarnya. Namun, ketika jarak di antara mereka sudah terpisah jauh, mereka hanya bisa merasa kagum dan takjub. Jesna selalu direndahkan oleh orang lain. Hari ini, dia akhirnya bisa terlepas dari tekanan itu. Namun, dia tidak menunjukkan ekspresi yang terlalu antusias. "Haha, apakah kalian tahu? Dia adalah adik iparku." Simpson langsung maju dan berkata pada orang yang berada di sekitar mereka. "Adik iparku tidak miskin. Dia hanya suka memilih dengan teliti. Kalian sudah salah paham, kan?" Saat ini, Simpson sudah melupakan maksudnya untuk menjaga jarak dengan Valentino dan malah memanggilnya adik ipar dengan sangat akrab. Valentino hanya menggeleng dan mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya. Valentino sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Simpson. Sementara orang-orang di sekitar mereka malah tidak berhenti mengangguk. Jika Valentino tidak bisa membayar, dia tentu saja akan menjadi lelucon di pusat perbelanjaan mobil. Namun, sekarang dia sudah membayar lunas semua mobil itu. Jadi, siapa yang masih berani berbicara? "Tuan Lano, harap tunggu sebentar. Saya akan segera menyiapkan sebuah upacara penyerahan mobil untuk Anda." Manajer penjualan sangat gembira karena dia tidak pernah menjual 3 mobil Rolls-Royce sekaligus. Jumlah transaksi tunggal yang berjumlah lebih dari 40 miliar ini pasti menjadi penjualan tertinggi di kota makmur untuk kuartal ini. Valentino awalnya ingin menolak, tetapi setelah melihat waktu di ponselnya, dia pun mengangguk setuju. Manajer penjualan segera menyuruh orang untuk menyiapkannya setelah Valentino setuju. Orang-orang pun mulai mencuci mobil dan menyiapkan petasan sehingga suasananya terlihat sangat ramai. Sementara Valentino dan orang lainnya dibawa ke ruang VIP untuk menunggu. Manajer penjualan juga menyajikan teh untuk mereka. Simpson menjadi sangat aktif. Dia tidak berhenti memanggil Valentino dengan sebutan adik ipar, seolah-olah hubungan mereka sangat dekat. Yasmin juga tidak menjelaskan apa-apa ketika melihat Valentino hanya diam saja. Lagi pula, orang berkedudukan tinggi seperti Valentino juga tidak akan berhubungan dengan keluarga mereka di masa depan. Jadi, dia tidak mengoreksi kesalahpahaman itu. Kebetulan mereka sudah salah paham, jadi mereka tidak akan memperkenalkan pasangan untuknya di masa depan. "Nak, jangan terlalu mencolok." Elise menarik Simpson dan memperingatinya dengan suara kecil. Dulu, dia merasa mereka sudah merendahkan Valentino.
Jadi, rasanya tidak pantas jika mereka langsung bersikap hangat setelah Valentino menghabiskan 40 miliar. Akan tetapi, Simpson sama sekali tidak peduli. Ibu, apa yang ibu tahu? Valentino sudah membeli 4 mobil, bagaimana mungkin dia bisa mengendarainya sendiri? Dia pasti akan memberikan satu untuk kita. Aku sudah memutuskan untuk mengambil yang Phantom. Hei. Simpson merendahkan suaranya dan berbisik kepada Elisa. Setelah mendengar kata-katanya itu, Elisa tertegun sejenak. Kemudian, dia mengangguk karena merasa itu sangat masuk akal. Bab 1311, Pusat Perhatian. Valentino pasti tidak bisa mengendarai begitu banyak mobil, kan? Apa mungkin alasannya membeli begitu banyak mobil adalah untuk memberikan satu kepada mereka sebagai hadiah pertemuan? Jika tidak, dia juga tidak bisa membawa mobil-mobil itu pulang sendiri. Benar juga. Kalau begitu, dekatilah dia. Setelah memikirkan hal itu, Elisa melirik Valentino yang sedang mengistirahatkan matanya dan cepat-cepat menyemangati Simpson. Simpson tentu saja tidak ragu dan langsung duduk di sisi Valentino dan mulai berbasa-basi dengannya. Sebaliknya, Yasmin malah tetap diam, tetapi dia merasa sedikit tersentuh. Selama ini, Jesna tidak bisa mengangkat kepalanya di hadapan Elisa. Namun setelah kejadian hari ini, dia akhirnya bisa membusungkan dadanya, kan? Valentino sudah diam-diam membuat keluarga mereka bangga. Jesna, Yasmin beruntung sekali bisa bertemu dengan orang sebaik Valentino, kata Elisa sambil tersenyum. Keangkuhannya ketika menghadapi Jesna juga sudah hilang saat ini. Ya, begitulah. Jesna menyesap tehnya dan menjawab dengan santai setelah menyeka mulutnya. Dia terlihat tidak terlalu peduli. Jesna, kamu tidak boleh begitu. Berterus teranglah. Kamu sudah terlalu rendah hati. Saat ini, Elisa tidak berhenti memuji Valentino secara terang-terangan. Dia merasa sangat senang saat berpikir tentang Valentino yang akan memberikan mereka sebuah Rolls-Royce nanti. Aku tidak rendah hati dan hanya berkata jujur. Ada banyak orang yang mengejar Yasmin. Ada seseorang yang jauh lebih kaya dari Valentino yang sedang mengejarnya juga. Ekspresi Jesna terlihat bangga. Dia tidak takut Valentino mendengarnya dan langsung mengatakannya secara terang-terangan. Mendengar kata-kata itu, Valentino tetap tidak membuka matanya. Akan tetapi, Yasmin, Simpson dan Elise pun tercengang. Ada orang lain yang sedang mengejar Yasmin dan orang itu bahkan lebih kaya dari Valentino? Apakah dia sedang bercanda? Yasmin bahkan tidak tahu tentang hal itu. Tidak mungkin, Jesna. Valentino bahkan bisa menghabiskan 40 miliar dengan santai, kata Elisa setelah terdiam beberapa saat. Jesna sedikit mencibir dan berkata sambil tersenyum. 40 miliar? Bunga tabungan orang itu bahkan lebih dari 40 miliar sehari. Mendengar Jesna yang membual tanpa malu-malu, Elisa pun tercengang. Sementara Simpson sangat terkejut dan Yasmin sangat kebingungan. Ibu? Yasmin baru saja ingin bertanya. Namun, Jesna langsung melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, aku tidak akan mengatakannya lagi. Selesai berbicara, Jesna menundukkan kepalanya dan lanjut menyesap tehnya. Saat ini, dia tidak dapat mengendalikan perasaannya yang sedang melambung tinggi. Meskipun Elisa merasa penasaran, dia juga tidak banyak bertanya. Sebenarnya, dia merasa bahwa Jesna sedang meminjam kesempatan ini untuk membual. Bunga tabungan yang melebihi 40 miliar dalam sehari, hal yang sangat mustahil. Sementara Simpson tidak peduli apakah orang yang dikatakan Jesna benar-benar ada atau tidak. Dia hanya berpikir untuk mendapatkan sebuah mobil dari Valentino terlebih dulu. Harga sebuah mobil Rolls-Royce hampir 20 miliar. Jika dia bisa mengendarai mobil itu untuk menggoda wanita, apakah ada wanita yang bisa menolaknya? Simpson semakin gembira setelah memikirkannya. Dia bahkan hampir memanggil Valentino bos. Namun, Valentino sama sekali tidak memedulikannya.
Tidak peduli apa yang dia katakan, ekspresi Valentino tetap tidak berubah dan dia juga tidak membuka matanya. Sepertinya, dia sama sekali tidak menghargai Simpson. Akan tetapi, Valentino juga tidak perlu menghargai Simpson setelah apa yang dia perbuat tadi. Tuan Lano, persiapan upacara penyerahan mobil sudah selesai. Bagaimana kalau saya membantu Anda mengurus semua prosesnya sekarang? Tidak lama kemudian, manajer penjualan sendiri yang langsung menghampiri mereka dan berkata sopan pada Valentino. Tidak perlu, aku akan mengurusnya sendiri. Kamu hanya perlu meletakkan sertifikat dan dokumen lainnya di dalam mobil. Valentino menjawab dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berdiri dan langsung berjalan keluar. Kekuatan 3 keluarga kecil mungkin masih tidak dapat bersaing dengan keluarga Ardin, tetapi mereka masih tetap bisa menangani hal sepele seperti menangani prosedur pembelian mobil. Meskipun Valentino mengendarai mobil tanpa plat di kota makmur, itu juga bukanlah masalah besar. Simpson dan yang lain juga bangkit dan mengikuti Valentino di belakang. Saat mereka datang, Simpson yang berjalan di paling depan sambil membusungkan dadanya dengan sombong. Namun sekarang, mereka hanya bisa berjalan di belakang Valentino dan Yasmin dengan patuh. Akan tetapi, Simpson tidak merasa tidak senang saat ini. Dia berpikir bahwa dia akan mengendarai Rolls-Royce yang bernilai puluhan miliar sebentar lagi. Jadi, dia pun menggosok-gosok tangannya dengan penuh semangat. Saat ini, di luar pusat perbelanjaan mobil terlihat sangat ramai. Ada 3 mobil Rolls-Royce dan BMW yang berbaris membentuk satu deret. Rolls-Royce Phantom dalam warna biru tua elegan, Rolls-Royce Gustau dalam warna ungu mengkilap dan Rolls-Royce Cullinan dalam warna merah lava. Ada juga sebuah BMW putih yang diparkir di paling pinggir. 4 mobil dalam 4 warna berbeda yang saling melengkapi itu terlihat sangat indah. Saat ini, keempat mobil itu sudah dicuci hingga bersih dan mengkilap. Ada pita peresmian yang disematkan di atas masing-masing mobil untuk menambah kemeriahannya. Sementara di luar pusat perbelanjaan mobil, ada banyak orang yang berkerumun untuk menonton. Mereka sudah pernah melihat banyak upacara penyerahan mobil, tetapi upacara penyerahan mobil Rolls-Royce sangat langka. Hal yang lebih penting adalah upacara penyerahan kali ini terdiri dari 3 Rolls-Royce dan 1 BMW yang bernilai puluhan miliar. Hal itu tentu saja sangat menarik perhatian. Dalam sekejap, ada sekitar 200 orang yang berkerumun di luar pusat perbelanjaan mobil dan mengambil foto dengan ponsel mereka. Apakah kamu menggunakanku sebagai sarana iklan gratis? Valentino menatap manajer itu dengan tatapan bercanda. Manajer penjualan itu hanya tersenyum malu tanpa berani memberikan alasan lain. Bagaimanapun juga, penjualan besar ini pasti bisa membawa banyak ketenaran bagi pusat perbelanjaan mobil. Jangan khawatir, Tuan Lano. Aku akan memberi Anda diskon 2 miliar dari total belanja Anda hari ini. Anggap saja itu adalah biaya iklan. Bagaimana? Manajer penjualan juga sangat bersahabat. Dia langsung mengeluarkan sebuah kartu bank yang sepertinya sudah dia persiapkan sebelumnya. Valentino sama sekali tidak sungkan dan langsung menerima kartu bank itu. 2 miliar juga uang. Mari kita menyambut dan memberi selamat kepada Tuan Lano. Setelah itu, manajer penjualan segera melangkah maju dan berteriak. Klok! 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 Dalam sekejap, terdengar suara tepuk tangan yang meriah. Semua orang memusatkan perhatian mereka ke arah pintu masuk pusat perbelanjaan mobil yang dipenuhi orang. Karyawan pria dan karyawan wanita masing-masing berdiri berjajar di samping pintu. Semua karyawan pria memakai jas yang rapi dan sepatu kulit yang mengkilap. Sementara karyawan wanita mengenakan setelan profesional, stoking hitam dan sepatu hak tinggi. Karyawan yang berjumlah sekitar 20 orang itu semuanya bertepuk tangan dan memberi selamat pada Valentino. Saat ini, Valentino bagaikan seorang raja yang hendak bepergian dan diantar oleh rakyatnya. Semua pandangan pun tertuju padanya. Seiring dengan langkah Valentino menuruni tangga, suara tepuk tangan itu menjadi semakin meriah. Semua staf penjualan cantik yang berperawakan tinggi memandang Valentino dengan mata bersinar. Simpson dan yang lain juga mengikuti Valentino di belakangnya.
Wajah mereka penuh dengan rasa gembira dan bangga. Bab 1312, merampas secara terang-terangan. Hari ini, mereka benar-benar mendapatkan banyak keuntungan dengan mengikuti Valentino. Selamat Tuan Lano membawa pulang 3 mobil Rolls-Royce dan sebuah BMW. Manajer penjualan tertawa terbahak-bahak dan langsung berteriak dengan mikrofon. Gila! Yang benar? Aku kira ada 4 pemilik yang datang mengambil mobil di pusat perbelanjaan mobil pada waktu bersamaan, makanya heboh begini. Astaga, didengar dari kata-katanya, keempat mobil itu dibeli oleh satu orang yang sama? Untuk apa membeli begitu banyak? Satu untuk membeli sayur, satu untuk kerja, dan satunya lagi untuk menggoda perempuan. Semua orang tercengang. Tidak ada orang yang menyangka bahwa keempat mobil ini dibeli oleh satu orang yang sama, yaitu pemuda yang berjalan turun dari anak tangga dengan perlahan diiringi tepukan tangan semua orang. Kali ini, tatapan orang-orang terhadap Valentino pun berubah. Pong! 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 Tepat pada saat ini, karyawan yang sudah disiapkan oleh manajer penjualan sejak awal memutar petasan kertas di tangannya. Dalam sekejap, kertas dan pita warna-warni yang panjang ditembakkan ke udara, kemudian jatuh perlahan ke bawah. Suasana di tempat sangat ramai. Tuan Lanau, kalau Anda masih memiliki permintaan lain, katakan saja. Ujar manajer penjualan dengan sangat gembira. Tidak ada, nanti aku langsung bawa pergi mobilnya. Dokumennya sudah ada semua, kan? Ujar Valentino dengan nada datar. Manajer penjualan segera maju untuk melaporkan. Sudah, semuanya sudah saya simpan dengan baik. Dokumen setiap mobil ada di dalam mobilnya masing-masing. Baiklah. Valentino menganggukkan kepala dan membawa Yasmin pergi ke arah mobil. Simpson sudah menanti-nanti momen ini. Dia menggosok-gosok tangan dan langsung berlari ke Rolls-Royce Phantom. Adik ipar, kalau begitu aku tidak sungkan-sungkan lagi. Aku mau yang ini. Teriak Simpson sambil menjulurkan tangannya membuka pintu mobil dan hendak masuk ke dalam. Ekspresinya yang gembira tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Namun, saat mendengar kata-kata Simpson, Valentino malah sedikit bingung, lalu bertanya. Apa katamu? Simpson menghentikan gerakannya dan berkata. Aku bilang aku mau yang ini. Ilis malah mengejeknya. Jesna, kamu lihat anak ini, benar-benar punya penglihatan yang bagus dan langsung memilih yang paling mahal. Jesna menatap Valentino dengan tatapan bingung dan berpikir dalam hati, untuk apa Valentino membeli mobil-mobil ini? Apakah dia benar-benar membelikan mobil ini untuk Simpson? Tindakannya ini tidak akan membuat Jesna senang. Valentino meraba dahinya, lalu bertanya dengan ekspresi tidak mengerti. Bukan, kamu mau memilih satu mobil yang kubeli dengan uangku. Apa hubungannya denganmu? Begitu Valentino berbicara begitu, Simpson juga bengong. Kamu membeli begitu banyak mobil, bukannya karena satu untukku? Tanya Simpson. Untukmu? Untuk apa aku memberimu mobil? Kamu siapa? Valentino benar-benar merasa Simpson sangat konyol. Pemikiran macam apa ini? Valentino memang tidak kurang uang. Mobil yang senilai puluhan miliar ini hanyalah uang kecil bagi Valentino. Namun, untuk beberapa orang, Valentino lebih memilih membuang uangnya ke sungai daripada memberikannya kepada mereka. Wajah Simpson sedikit memerah, dia pun berdeham untuk menutupi rasa canggungnya, lalu berbisik. Adik ipar, kamu jangan bercanda denganku, kamu pasti sedang mengisingiku. Apakah kamu juga suka dengan yang ini? Tidak apa-apa, aku ambil yang lain juga boleh. Valentino melirik Simpson sekilas, lalu berkata, Maaf, ini adalah milikku. Aku juga tidak ada rencana untuk memberikannya kepadamu, jadi kamu tidak perlu memilih. Satu kalimat itu langsung menunjukkan sikap Valentino. Dalam sekejap, wajah Simpson langsung memerah. Wajahnya seperti ditampar di depan umum, terasa sangat nyeri. Sedangkan orang-orang di sekitar diam-diam menertawakannya.
Orang gila dari mana ini? Datang-datang langsung menyuruh Valentino memberinya sebuah Rolls Royce. Apakah dia sedang bercanda? Jesna, apa maksud Valentino? Dia sengaja mempermalukan putraku. Elise menatap Jesna dengan ekspresi masam. Kamu jangan berteriak padaku, bukan aku yang membeli mobil itu. Aku mana mungkin tahu apa yang dia pikirkan? Namun, Jesna merasa sangat lega. Hanya dengan hal yang dilakukan Valentino ini, dia sudah merasa sangat puas. Biasanya, keluarga Elise selalu pamer di depan keluarganya. Kalau Valentino benar-benar memberi mereka mobil, Jesna justru akan merasa sangat marah. Valentino memang sengaja mempermalukan kami. Baru punya beberapa uang saja sudah sombong. Baru 40 miliar. Dia pikir aku tidak pernah melihat uang sebanyak itu? Ekspresi Elise berubah dengan sangat cepat. Saat mengetahui Valentino tidak menghadiahi mereka mobil, dia langsung merendahkan Valentino. Sedangkan wajah Simpson pada saat ini sangat merah. Dia melihat mobil yang ada di sampingnya dengan tatapan tidak rela. Adik ipar, kamu seorang diri juga tidak bisa mengendarai mobil sebanyak ini. Bagaimana caramu membawa mereka pulang? Tanya Simpson. Aku punya banyak bawahan, jadi kamu tidak perlu memusingkan hal ini. Ujar Valentino dengan nada acuh tak acuh. Kemudian, Valentino mengeluarkan ponselnya untuk melihat waktu. Dia sendiri memang tidak bisa membawa pergi beberapa mobil ini, jadi dia telah mengirim pesan pada Kristo untuk menyuruhnya membawa lebih banyak orang kemari. Kalau dilihat dari waktunya, mereka seharusnya akan segera tiba. Saat mendengar kata-kata Valentino, amarah Simpson juga berkobar. Kemudian, dia tersenyum sinis. Barusan Jesna sudah memberitahu mereka bahwa Valentino bukan orang kota makmur. Mana mungkin bisa punya banyak bawahan? Punya sedikit uang saja sudah lupa diri? Valentino, kamu jangan tidak tahu bersyukur. Simpson menggertakkan giginya. Mana ada orang sepertimu? Emosi karena tidak dihadiahi mobil? Memangnya Valentino punya utang denganmu? Yasmin benar-benar tidak tahan lagi. Diam kamu! Terserah kamu mau kasih atau tidak, mobil ini tetap milikku. Simpson tidak peduli lagi dan langsung bertindak tidak tahu malu. Dia naik ke mobil dan hendak membawa mobil itu pergi. Kamu mau merampas barangku secara terang-terangan? Pertimbangkan baik-baik akibatnya. Valentino tidak peduli sama sekali dan hanya tersenyum sinis. Aku justru mau lihat kamu bisa berbuat apa terhadapku. Hari ini, mobil ini harus jadi milikku. Simpson langsung duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mesinnya. Bram? 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 Tepat saat Simpson hendak menginjak pedal gas dan pergi, tiba-tiba muncul suara mesin di kejauhan. Suara mesin itu tidak terlalu keras, tetapi terdengar seakan-akan jumlahnya sangat banyak. Jadi, saat berkumpul bersama, terdengar sangat nyaring. Kaki Simpson yang tadinya hendak menginjak pedal gas gemetar dan segera terhenti. Sedangkan para karyawan di pusat perbelanjaan mobil dan ratusan orang di sekitar yang menyaksikan juga melihat ke asal suara itu. Mereka melihat satu demi satu mobil yang berbaris panjang melaju ke arah pusat perbelanjaan mobil. Mobil Ford Super Raptor yang paling depan melaju cepat dengan menyalakan lampu hazard sambil menekan klakson dengan sangat angkuh. Di belakangnya hampir ada 30 mobil Mercedes-Benz hitam. Jendela mobil-mobil itu dibuka, jadi orang-orang bisa melihat bahwa setiap mobil itu penuh penumpang. Wah, ada apa ini? Dalam sekejap, banyak orang yang tercengang. Para penonton yang berdiri di jalan segera mundur, mereka khawatir akan menghalangi jalan konvoi mobil ini. Sedangkan Simpson juga mulai menggeser gigi mobilnya ke netral dan berencana untuk membawa pergi mobil Rolls-Royce yang direbutnya ini setelah konvoi mobil ini lewat. Namun, ke-30 mobil yang berbaris rapi itu sama sekali tidak berniat untuk pergi begitu saja, melainkan melaju lurus ke arah pusat perbelanjaan mobil. Bab 1313, pilihlah sesuka hatimu. Bram? Bram? Bram?
Ford Super Raptor itu menambah kecepatan dan langsung naik ke atas tangga setinggi 0,5 meter itu. 30-an mobil yang ada di belakang menyalakan lampu hazard dan menunggu di luar. Hah? Ada apa ini? Siapa yang kalian singgung belakangan ini? Manajer penjualan pusat perbelanjaan mobil tiba-tiba teringat semalam ada orang yang menghancurkan showroom mobil. Dia pun seketika panik. Tidak, kok? Tidak ada. Belasan pegawai di sana juga sangat gugup. Dihitung dari mobil yang berjumlah puluhan itu, setidaknya ada ratusan orang di dalamnya. Dengan orang sebanyak itu, bukannya mereka akan habis dihajar? Bruk! Pintu penumpang depan Ford Super Raptor ditendang terbuka. Ada seorang pemuda berjalan masuk sambil memegang sebuah tongkat besi yang berkilau. Sebelum semua orang melihat jelas wajah pemuda itu, tiba-tiba dari sisi pengemudi juga turun seorang pemuda dengan rambut potongan rata. Pemuda itu lebih sadis lagi. Dia langsung memanjat ke belakang mobil tanpa mengatakan apapun, lalu keluar sambil memegang sebuah tombak pedang. Panjang gagang tombaknya saja mencapai 1,6 meter, ditambah lagi dengan pisaunya yang hampir mencapai 70 cm. Panjang keseluruhan tombak ini kira-kira lebih dari 2 meter. Pemuda itu menggenggam gagang tombak dengan kedua tangannya, lalu berteriak. Mana Kak Lano? Apa kalian lihat-lihat? Sialan! Awas kalian semua akan kubacok. Pemuda itu adalah Kristo. Saat ini, mata Kristo memerah dan tampak sangat ganas, seakan-akan ada orang yang baru saja menghina leluhurnya. Bu! Bu! Setelah itu, pintu 30-an mobil yang di belakang juga ikut terbuka. Ratusan pria kekar berbaju hitam keluar dari mobil satu demi satu, kemudian mereka berjalan mendekat sambil membawa sebuah tongkat besi. Seratusan orang itu berjalan menuju pusat perbelanjaan mobil bersama. Aura dan pembawaan mereka sangat menakutkan. Semua orang seketika menundukkan kepala mereka masing-masing dan terus berjalan mundur, seolah-olah takut dipukul. Sementara Valentino yang melihat adegan ini juga langsung tertegun. Apa-apaan ini? Kenapa si Kristo ini seperti mau pergi tawuran? Tap! Tap! Bahu Kristo menumpu pedang panjang itu dan berjalan ke depan bersama Almau. Ratusan orang lainnya mengikuti mereka dari belakang. Mereka benar-benar terlihat sangat garang. Berhenti! Apa yang sedang kamu lakukan? Valentino pun melangkah maju lalu berteriak ke arah Kristo. Sialan! Valentino, kamu gila, ya? Kalau mau cari mati, jangan libatkan aku. Simpson kembali menggerutu di dalam mobil, dia pun sibuk memikirkan cara dia melarikan diri nantinya. Menghadapi begitu banyak orang, Valentino masih berani menarik perhatian. Bukankah itu sama saja dengan cari mati? Begitu melihat Valentino, Kristo seketika terdiam, lalu berteriak. Kalei! Kak Valentino! Almo segera menyela Kristo dan menyapa Valentino. Saat ini, Valentino tidak memakai topeng, jadi mereka juga harus memanggil Valentino dengan panggilan yang sesuai. Kristo baru sadar dan segera berlari menghampirinya sambil berkata, Kak Valentino, mana orangnya? Siapa yang menyinggungmu? Aku akan menghajarnya. Kristo tidak lupa mengibaskan tombak pedangnya. Dia terlihat seperti seorang preman yang temperamental. Panggilan Kak Valentino ini membuat semua orang tertegun. Berarti, semua orang ini dipanggil oleh Valentino? Apakah Valentino adalah seorang ketua preman? Dua wanita cantik yang sebelumnya berbicara tidak sopan terhadap Valentino, kini buang air kecil di celana saking takutnya. Jangan-jangan Valentino mau balas dendam? Simpson yang sedang duduk di dalam mobil juga gemetaran. Apa yang sedang terjadi? Tadi dia baru saja mau merebut mobil Valentino. Sekarang Valentino memanggil seratusan orang kemari. Apa Valentino ingin membunuhnya? Valentino mengusap dahinya lalu bertanya dengan nada tidak berdaya. Kamu kesini untuk apa? Kamu membawa orang sebanyak ini. Mau berkelahi ya? Begitu mendengar pertanyaan Valentino,
Kristo dan Rujin juga jadi kebingungan. Bukannya Kak Valentino yang memintaku membawa orang untuk membantumu membereskan sesuatu? Tanya Kristo dengan bingung. Valentino termangu sesaat. Tadi, dia memang berkata seperti itu. Tadi, dia mengirim pesan kepada Kristo, menyuruhnya datang ke pusat perbelanjaan mobil kota Prince untuk mengurus sesuatu, kemudian menyuruhnya membawa beberapa orang. Valentino juga tidak menyangka kalau Kristo akan membawa seratusan orang. Mereka bahkan datang dengan membawa senjata. Untungnya mereka yang bawa, kalau orang lain yang bawa. Baru jalan beberapa meter saja senjatanya sudah disita dan orangnya akan dikurung. Bukan begitu. Aku meminta kalian kemari untuk menyetir beberapa mobil ini kembali. Aku berniat memberimu kejutan, jadi tidak menjelaskannya. Siapa tahu kamu malah salah paham. Valentino agak pusing, dia benar-benar meragukan Iki Kristo. Tuh, kan? Makanya aku tadi bilang memangnya siapa yang berani menyinggung Kak Valentino? Kamu malah bersikeras ingin mengumpulkan orang untuk berkelahi. Aku menyuruhmu bertanya dulu, tapi kamu tidak mau. Gerutu Rujin yang agak jengkel. Bukan, kukira Kak Valentino berkelahi dengan orang lain, mana ada waktu untuk menelepon? Bukannya lebih baik mengumpulkan orang dan bergegas kemari? Kristo mengusap kepalanya, ekspresinya tampak malu. Dasar bodoh! Rujin mengomel sambil mengeluarkan ponselnya untuk membuat panggilan. Dia menghubungi ayahnya sambil berkata, si bodoh ini bilang Kak Valentino berkelahi dengan seseorang, sampai-sampai seluruh distrik komersial Reverso tahu. Ayahku dan yang lainnya juga sedang mengutus orang kemari. Aku harus segera menjelaskannya pada mereka dan meminta mereka tidak perlu datang lagi. Wajah Kristo agak memerah. Dia tersenyum canggung sambil memeluk tombak pedangnya. Begitu mendengar percakapan mereka berdua, Valentino juga tidak bisa berkata-kata. Melihat Kristo dan Rujin, Valentino tiba-tiba merasa rindu. Sebab, ketika melihat mereka berdua, dia teringat dengan Mario dan Chris. Ketika mereka berdua sedang bersama, mereka juga konyol ditambah konyol. Mereka selalu melakukan hal yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Jadi, Kak Valentino menyuruhku kemari untuk apa? Tanya Kristo sambil menggaruk kepalanya. Saat aku baru tiba di kota makmur, bukannya aku merusak Maseratimu? Hari ini kebetulan aku bisa mendapatkan beberapa mobil, jadi ku kembalikan. Valentino berkata sambil menunjuk 4 mobil mewah itu. Selain Rolls-Royce Gustave warna ungu itu, kamu pilih saja dari ketiga mobil itu. Saat mendengar ucapan Valentino, Kristo langsung termangu, kemudian menoleh perlahan ke arah beberapa mobil yang diparkir berderet itu. Klang! Tombak pedang miliknya langsung terjatuh ke lantai. Mulut Kristo terbuka lebar, dia menunjuk mobil itu lalu menunjuk dirinya sendiri. Pandangannya yang tampak terkejut itu terpaku pada Valentino. Saat memikirkan kembali momen pertama kali bertemu dengan Valentino, Maserati yang dibawa Kristo dipukul habis-habisan oleh Valentino menggunakan tongkat biliar. Kejadian itu sudah lama sekali, dia tidak menyangka Valentino masih ingat dan bahkan mau menggantinya. Ini. Benar, mobil-mobil itu untuk kalian. Valentino tersenyum sambil mengangguk. Wah, Kak Valentino baik sekali. Kalau begitu, aku tidak sungkan-sungkan lagi. Kristo melompat kegirangan, lalu segera berlari ke beberapa mobil itu. Rujin yang baru selesai menelepon ayahnya pun menatap Valentino dengan tatapan memelas. Dia tidak peduli berapa harga mobilnya, yang penting adalah perasaannya. Pergilah, ada bagianmu juga. Ucap Valentino sambil tersenyum. Sial, Kristo! Tunggu aku. Aku mau pilih dulu. Rujin juga berlari ke arah mobil-mobil itu. Bab 1314, Cecunguk asal mana? Minggir sana! Di dunia ini, ada 2 hal yang aku tidak boleh mengalah, yaitu istri dan mobil. Aku harus pilih duluan. Kristo tidak mengatakan apapun dan langsung menepuk bodi Rolls-Royce Phantom sebagai tanda kalau dia mau mobil itu.
Melihat kalau dia tidak bisa rebutan dengan Kristo, Rujin pun memilih Rolls-Royce Cullinan. Mereka berdua sangat senang. Sedangkan orang yang di sekitar langsung tertegun ketika melihat kejadian itu. Mobil itu diberikan begitu saja? Bagus sekali! Memberi orang lain tapi tidak memberi Simpson, memang saudara yang baik. Sindir Elisa. Kekesalan semakin memuncak di hatinya. Jesna mana bisa mengatakan apapun, dia hanya menyaksikan hal ini dalam diam. Biar aku coba perasaan naik Rolls Royce dulu. Aku tidak pernah naik mobil sekeren ini, cuma pernah naik mobil sport saja. Pungkas Kristo sambil hendak membuka pintu mobil. Sedangkan Rujin yang ada di samping juga berteriak. Kalau tahu dari awal, aku juga akan membiarkan Kak Valentino menghancurkan mobilku. Haha! Kristo terbahak lalu membuka pintu mobilnya. Saat dia hendak naik ke atas mobil, dia malah saling bertatapan dengan Simpson yang sedang gemetaran. Loh, kenapa kamu bisa ada di mobilku? Tanya Kristo dengan bingung. Simpson memberanikan diri dan menjawab. Aku adalah kakaknya Yasmin. Valentino adalah adik iparku. Aku juga menginginkan mobil ini. Dengan identitasnya ini, dia tentu saja tidak pantas untuk mengenali konglomerat generasi kedua seperti Kristo, jadi dia tidak tahu siapa itu Kristo. Namun, Kristo bisa membawa 100 orang kemari dengan mudah. Hal ini membuat Simpson ketakutan hingga tak berani bernapas. Kak Valentino, siapa dia? Kristo tidak menghiraukan Simpson, melainkan langsung bertanya pada Valentino. Tidak kenal. Valentino menjawab dengan tenang. Tidak kenal. Kristo segera menarik Simpson keluar dari mobilnya lalu berkata, Kalau tidak kenal, untuk apa kamu duduk di dalam mobilku? Hah? Enyah! Simpson juga sontak emosi. Dia merasa dipermalukan, lalu berkata dengan sinis, Kamu tidak perlu berlagak. Kristo langsung bersemangat. Dia langsung mencengkram kerah baju Simpson dan mengumpat. Aku sungguh tidak takut untuk memberitahumu kalau di kota makmur, selain Kak Valentino, aku berani berlagak di hadapan siapa saja. Kalau kamu masih beromong kosong, aku akan membuat hidupmu di kota makmur menderita. Kamu percaya tidak? Sorot mata Kristo sangat gelap, nadanya juga sangat dingin, membuat Simpson tidak berani mengembuskan napas. Bagi konglomerat generasi kedua seperti Kristo dan Rujin, mereka paling tidak takut membuat onar. Datang si Simpson malah cari masalah dengan Kristo, bukankah itu sama saja dengan cari mati? Kak, kamu! Simpson menggertakkan giginya, dia tidak berani berkata terlalu banyak. Apanya? Kristo melirik pergelangan tangan Simpson, lalu berkata dengan dingin. Setelah memakai Patek Philippe kualitas 1:1, kamu langsung merasa kamu adalah konglomerat generasi kedua? Wajah Simpson langsung memerah. Dia tidak menyangka kualitas luarnya yang mendekati 95% Patek Philippe asli, malah langsung ketahuan oleh Kristo. Lepaskan putraku! Teriak Elisa. Kristo memicingkan matanya kepada Elisa lalu berkata, Cecunguk dari mana lagi ini? Sudahlah. Valentino mengibas tangannya. Kristo baru menarik Simpson keluar dan langsung naik ke atas mobilnya. Kak Valentino, bagaimana kalau kita balapan sebentar? Teriak Rujin sambil menggoyangkan kunci mobil barunya. Ayo. Valentino tersenyum tipis, kemudian membawa Rolls-Royce Gustau yang dinaiki Yasmin. Seseorang! Tolong bawa BMW dan Ford Super Raptor, semuanya dibawa pulang. Kami ingin balapan dengan Kak Valentino dulu. Selesai memberi bawahannya instruksi, Rujin segera menghidupkan mobilnya. Valentino membawa Yasmin naik mobil dan membantunya memakai sabuk pengaman. Yasmin tiba-tiba berkata, Valentino, terima kasih. Tidak apa-apa. Aku akan membawamu keliling dulu sambil membiasakan diri. Kelak mobil ini akan menjadi milikmu. Valentino melambaikan tangannya dengan cuek.
Hah? Yasmin seketika tertegun. Apa? Aku pasti akan menepati ucapanku. Bukannya kamu bilang kamu suka warna ini? Jangan ditolak lagi. Hari ini sangat senang, kamu duduk dengan baik. Valentino segera menghidupkan mobilnya. Manajer penjualan termasuk baik, dia telah mengisi bensin beberapa mobil ini hingga penuh. Kalau beli mobil di showroom mobil, biasanya bensin hanya tersisa 1 kotak. Jadi biasanya harus membawa mobil baru untuk pergi isi bensin dulu. Tindakan manajer penjualan membuat Valentino tidak perlu repot-repot lagi. 3 mobil Rolls-Royce dengan tipe yang berbeda sedang berbaris dan bersiap-siap. Suara mesinnya terus menderu. Orang-orang di sekitar segera menyingkir, seolah-olah takut mengganggu mereka balapan. Kak Valentino, aku tidak pernah kalah balapan. Hari ini aku akan menunjukkannya padamu apa yang dimaksud dengan dewa balap kota makmur. Kristo memang suka balapan. Sekarang ada mobil mewah yang harganya mencapai puluhan miliar. Tentu saja dia semakin percaya diri. Oke. Valentino tersenyum tipis. Begitu aba-aba diucapkan, ketiga mobil itu segera melesat pergi bagaikan 3 ekor harimau ganas yang turun gunung. Mesin mobil mereka menderu keras dan melesat pergi dalam sekejap mata. Knalpot mobil mengepulkan asap yang banyak. Pemandangan itu terlihat menakjubkan. Semuanya melihat ketiga mobil itu melesat jauh hingga tidak terlihat lagi, barulah mereka tersadar kembali. Astaga! Tidak sia-sia aku datang hari ini, rasanya lebih keren daripada nonton film. Desah salah seorang yang ada di sana. Sementara itu, raut wajah Simpson tampak sangat masam. Dia tidak hanya gagal merebut mobil, tapi juga dipermalukan. Selain itu, dia juga nyaris dihajar Kristo, tentu saja dia merasa jengkel. Ayo pulang! Simpson membawa Mercedes-Benz-nya dengan marah, lalu menyuruh Jesna dan Elise naik. Meski sekarang mereka sangat tidak senang terhadap Jesna, mereka juga tidak berani tidak membiarkan Jesna naik ke atas mobil dan hanya diam saja. Ketika mereka sudah setengah jalan, Elise sudah tidak bisa menahan kekesalannya. Jesna! Pacar Yasmin keterlaluan sekali. Bisa-bisanya dia mempermalukan Simpson di depan umum. Memangnya tidak bisa membiarkan Simpson menyetir mobilnya? Walau nantinya akan dikembalikan lagi juga tidak boleh. Nada bicara Elise semakin tidak enak didengar. Hai MPH, uang 40 miliar itu bukan miliknya, kan? Jangan-jangan dia hanya membantu orang lain beli mobil. Kalau tidak, siapa yang akan memberi mobil seharga puluhan miliar secara cuma-cuma? Atau dia hanya sedang berpura-pura? Simpson menyetir dengan perasaan marah. Benar, jangan-jangan dia hanya sok hebat di hadapan kita. Timpal Elise lagi. Jesna langsung berkata, Bi, masalah ini juga tidak bisa salahkan aku. Aku dari awal memang tidak menyukai Valentino. Benar. Aku tidak bisa membiarkannya bersama Yasmin. Dia bukannya hanya punya sedikit uang, belum menikah saja sudah berlaga. Kalau sungguh sudah menikah, takutnya kamu juga tidak akan dihormati. Elise mulai mengadu domba. Bi, tidak perlu berkata seperti itu. Aku pasti tidak akan membiarkan Yasmin bersama Valentino. Bukannya aku sudah pernah bilang masih ada seorang pria kaya yang menyukai Yasmin? Pria itu jauh lebih kaya daripada Valentino. Jesna berbicara dengan raut sombong. Elise terdiam sejenak, lalu bertanya. Kamu bukan sedang bercanda? Tentu saja bukan. Itu baru namanya pria kaya raya. Orang seperti Valentino palingan hanyalah orang kaya baru. Lagi pula, yang dikatakan kalian tadi juga masuk akal. Siapa tahu kalau dia hanya bantu orang untuk membeli mobil? Cibir Jesna, bab 1315, tidak rela. Yasmin bilang Valentino adalah teman seangkatannya. Itu berarti Valentino juga baru tamat baru-baru ini. Jesna juga sudah mencari tahu. Valentino memiliki seorang ibu yang tidak bekerja. Dengan kondisi keluarga yang seperti ini, ditambah lagi Valentino baru tamat kuliah, mana mungkin dia bisa mengeluarkan uang 40 miliar?
Tentu saja hal itu mustahil. Entah apa yang dilakukan 100 orang itu. Orang yang mencengkeram kerah bajuku memakai barang bermerek, paling tidak harganya puluhan juta. Seharusnya dia adalah konglomerat generasi kedua. Gerutu Simpson dengan suara kecil ketika terpikir akan Crystal dan yang lainnya. Pokoknya entah dia itu konglomerat generasi kedua atau bukan, Valentino tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Aku pernah cari tahu kalau keluarganya biasa saja. Belum lagi dia baru lulus kuliah, mana mungkin dia punya uang? Jesna sangat yakin dengan ucapannya. Sudah, jangan membahas orang itu lagi. Jesna, kamu bilang ada seorang pria konglomerat yang menyukai Yasmin. Siapa orangnya? Elise lebih tertarik pada hal ini. Kalian sudah menonton televisi distrik komersial Reverso belum? Tanya Jesna dengan misterius. Tentu saja sudah. Aku juga tahu kalau bos distrik komersial Reverso bernama Lano Wijaya. Kenapa dia juga bermarga Wijaya? Ketika membahas Lano, Elise tanpa sadar tertegun. Di dunia ini yang bermarga Wijaya itu banyak. Memangnya Valentino bisa dibandingkan dengan Lano? Jesna tertawa sinis. Tunggu. Bibi, aku tiba-tiba teringat. Kenapa suara Valentino dan Lano mirip sekali? Begitu mendengar ucapan mereka, Simpson jadi teringat akan hal ini. Apa yang sama? Saat itu jarak kita terlalu jauh, ditambah lagi suaranya terdengar melalui mikrofon dan televisi. Pasti kamu yang salah dengar. Jesna semakin sinis. Baginya, 1000 Valentino tidak bisa dibandingkan dengan Lano, bahkan tidak ada yang bisa dibandingkan juga di antara mereka. Elise terdiam sejenak, lalu bertanya. Jadi untuk apa kamu mengungkit Lano? Tentu saja harus mengungkitnya. Dialah si konglomerat yang menyukai Yasmin. Coba ku tanya, apakah Valentino bisa dibandingkan dengannya? Jesna tersenyum dengan raut sombong. Begitu selesai bicara, Elise sangat terkejut. Simpson juga sontak menginjak pedal rem dan nyaris menabrak pembatas jalan. Bibi tidak sedang bercanda? Bos besar distrik komersial Reverso, Lano Wijaya, menyukai Yasmin? Simpson segera memarkirkan mobilnya dan menatap Jesna dengan mata terbelalak. Elise juga menelan ludahnya sambil menatap Jesna dengan tatapan tidak percaya. Kalau itu benar, maka mulai hari ini, mereka tidak akan berani berlagak di hadapan Jesna lagi. Siapa itu bos besar distrik komersial Reverso, Lano Wijaya? Dia adalah konglomerat yang menghabiskan uang 40 triliun untuk membeli distrik komersial Reverso. Dialah orang yang bisa mengeluarkan uang sebanyak itu dengan mudah. Lano lah yang menaklukkan 3 keluarga kecil dari kota makmur. Meski mereka tidak tahu sehebat apa 3 keluarga kecil, setidaknya mereka tahu kalau 3 keluarga kecil itu sangat hebat. Lalu, Yasmin kenal dengan Lano? Hal ini sungguh mengerikan. Aku tidak bercanda. Lano memberikan sebuah kios kepada Yasmin dan menyuruhnya membuka toko bunga di distrik komersial Reverso. Kudengar biaya sewa per tahun sangat mahal, tapi Lano memberinya secara gratis. Coba kalian katakan, kalau Lano tidak menyukai Yasmin, untuk apa dia membantunya sampai seperti ini? Tanya Jesna dengan semakin angkuh. Seolah-olah Lano, pemilik distrik komersial Reverso, sebentar lagi akan menjadi menantunya. Tidak, Jesna, aku tidak percaya. Orang sekaya dia yang bisa mengeluarkan uang sebanyak itu menyukai Yasmin? Astaga, aku tidak percaya. Apa kita bisa berhubungan dengan orang sehebat itu? Elise semakin menolak untuk percaya. Simpson juga membelalakan matanya, dia merasa Jesna sedang membual. Tidak percaya, ya? Besok aku akan menyuruh Yasmin membawa kita ke toko bunganya biar kalian tahu. Ucap Jesna sambil melambaikan tangannya. Simpson dan Elise saling bertatapan, lalu diam-diam mengangguk. Mereka harus melihat sendiri baru bisa mempercayainya. Benar atau tidaknya masalah ini, mereka hanya perlu pergi melihatnya. Kubilang Valentino itu biasa saja. Kalian tidak bilang aku berlebihan lagi, kan? Jesna tersenyum bangga.
Sudah. Elisa segera melambaikan tangannya. Kalau Yasmin sungguh punya hubungan dengan bos besar distrik komersial Reverso, maka keluarga mereka harus menyanjung Yasmin kelak. Oh ya, besok aku harus memanggil Valentino juga agar dia bisa melihat perbedaannya dengan orang lain. Agar dia bisa sadar dengan kenyataan dan tidak lagi mengganggu Yasmin. Ucap Jesna lagi. Benar, dia harus tahu kenyataan. Tadi aku malah memanggilnya adik ipar, Cih. Besok biarkan dia melihat seberapa hebatnya adik iparku yang sesungguhnya. Orang itu bisa mengeluarkan uang dengan mudah dan menamparnya. Ucap Simpson dengan marah. Mereka bertiga sudah membuat janji. Mereka akan pergi ke distrik komersial Reverso besok untuk melawan Valentino. Di dalam distrik komersial Reverso. Di samping toko bunga Yasmin, terdapat sebuah Rolls-Royce Gustave berwarna ungu. Saat ini, Valentino dan Yasmin sedang memikirkan bagaimana mendekor toko bunganya. Cit! Tiba-tiba, satu unit Rolls-Royce Phantom dan satu unit Rolls-Royce Cullinan mengerem mendadak, berhenti di depan toko bunga. Christo turun dari mobil, kedua kakinya agak lemas. Sial! Mobilku ini pasti palsu! Mobil semahal ini malah tidak bisa mengalahkan mobil Kak Valentino yang harganya baru 10 miliar. Aku tidak puas. Gerutu Christo dengan kesal. Rujin juga menghela napas dan berkata, Tadi aku sudah menginjak pedal gas dalam-dalam, tapi masih saja tidak terkejar. Aku tidak rela. Tidak rela. Christo melambaikan tangannya. Mereka sungguh tidak mengira teknik mengemudi Valentino ternyata begitu hebat. Valentino bisa dengan mudah balapan dan menyalip kendaraan. Mobil yang dikendarai Valentino seperti sudah akan terbang, tapi sangat stabil dan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Kalian sudah datang, ya, ini rancangan dekornya. Coba kalian bantu Yasmin dekor toko ini. Melihat mereka berdua sudah kembali, Valentino segera mengatur pekerjaan kepada mereka. Tenang saja, Kak, aman. Christo segera mengacungkan jempolnya. Satu hal lagi, kalian carikan sekolah mengemudi untuk Yasmin juga. Kelak mobil ini adalah miliknya. Ucap Valentino sambil menunjuk Rolls-Royce Gustave berwarna ungu itu. Tidak masalah. Rujin juga segera mengangguk. Yasmin tidak sampai hati menerimanya, tapi pada akhirnya dia hanya bisa mengangguk setuju dengan pasrah. Valentino, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, aku akan menikah denganmu sebagai balas budi. Yasmin sudah menahannya dari tadi. Kini akhirnya dia mengatakannya juga. Selesai berkata, wajah Yasmin langsung meruna, bahkan telinganya juga memerah. Paf! Valentino tidak tahan dan tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu, uruslah toko bungamu dengan baik. Kelak aku mungkin tidak bisa terus berada di kota makmur. Ketika aku kembali suatu hari nanti, aku harap toko bungamu semakin besar dan semakin hebat. Valentino menepuk bahu Yasmin dengan lembut. Bab 1316, menyempurnakan rencana sebelum dijalankan. Yasmin seperti anak kecil yang sangat polos, membuat Valentino merasa ingin melindunginya. Perasaan tersebut tidak ada hubungannya dengan yang lain, Valentino hanya menganggap Yasmin sebagai adiknya. Oke, aku bisa. Ucap Yasmin sambil mengangguk dengan semangat. Setelah itu, Valentino menyuruh seseorang untuk mengantar Yasmin pulang, sedangkan Rolls-Royce Gustave-nya ditinggalkan di depan toko bunga. Sebenarnya Valentino tidak ingin pergi ke rumah Yasmin. Sepertinya kalimat kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik itu ada benarnya juga. Valentino benar-benar terlalu malas untuk berhubungan dengan Jesna, Elisa dan Simpson. Di malam hari, Valentino, Addison dan yang lainnya sekali lagi mengadakan pertemuan. Beberapa dari mereka tahu bahwa kejadian 2 hari lalu bukanlah masalah biasa, jadi mereka sama sekali tidak menyepelekan pertemuan kali ini. Saking sibuknya, Addison, Almo dan yang lainnya baru sempat makan di siang hari. Namun, semua jerih payah pasti akan membuahkan hasil.
Mereka sudah membuat progres yang cukup banyak. Keluarga Arden menggunakan opini publik untuk melawan kita, jadi kita harus menggunakan tekanan dari orang banyak untuk melawan mereka. Kita harus membuat rencana, memperkuat kekuatan kita dengan cara bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang bersedia melawan keluarga Arden bersama kita. Apapun yang mereka inginkan, bisa kita berikan asal tidak terlalu berlebihan. Aku harap pertemuan besok lusa tidak hanya kita berlima lagi. Aku harap akan ada lebih banyak orang yang berpengaruh di kota makmur. Valentino berkata dengan santai, memberikan poin penting yang harus mereka kerjakan. Tidak ada cara lain untuk melawan keluarga Arden selain cara ini. Valentino merenung di dalam hati, sebenarnya kekuasaannya sekarang jauh lebih rendah dibandingkan dengan keluarga Arden. Kekuatan keluarga Arden sudah mendarah daging, hal ini tidak diragukan lagi. Bahkan jika keluarga Arden melakukan sesuatu terhadap urusan distrik komersial Reversu, itu saja sudah menjadi pukulan besar bagi Valentino. Jika bukan karena kebaikan Hanaga, kehidupan Valentino sekarang pasti akan sangat mengenaskan. Ketika keluarga Arden membuat reputasi distrik komersial Reverso jadi hancur, sebagai pemimpin distrik komersial Reverso, sangat masuk akal kalau keluarga Yoanda ikut membantu. Namun, perlawanan terhadap keluarga Arden saat ini merupakan inisiatif Valentino sendiri. Keluarga Yoanda pasti tidak akan memberi bantuan lagi. Valentino hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena Valentino tidak bisa melawan keluarga Arden dari segi kekuasaan, dia hanya bisa melawan dari segi bisnis. Satu-satunya cara adalah dengan menggiring industri milik keluarga Arden ke jalan buntu dan mengintimidasi mereka. Almo dan yang lainnya juga sudah mempertimbangkan hasilnya, jadi mereka menganggukkan kepala mereka dengan serius. Setelah rapat dan membuat rencana yang harus dilakukan besok, mereka semua kembali untuk beristirahat. Pada saat yang sama di kediaman keluarga Arden. Di dalam ruang belajar Stefan. Plak! Stefan menggebrak meja, lalu bertanya dengan sangat terkejut. Valentino dibebaskan? Sopir Stefan yang merangkap jadi asisten itu buru-buru menjawab. Benar, orang-orang kita melihatnya keluar. Seharusnya tidak bisa. Stefan mengernyit, mengangkat kaligrafinya dan mulai menulis. Semakin menulis, dia merasa semakin tidak mengerti. Kenapa Sugi tidak memberitahu apa-apa padaku? Apakah mungkin orangnya Valentino diam-diam menjemputnya? Sebenarnya, Stefan masih belum sepenuhnya paham. Karena hubungan dengan Hanaga, Sugi tidak mengatakan apapun tentang hal ini, jadi membuat Stefan sama sekali tidak mengetahuinya. Tuan, saya rasa ada orang dari pihak Valentino yang turun tangan. Asistennya Stefan menghela napas. Bagaimanapun juga, personel non-staf bukanlah pekerja biasa, mereka sama sekali tidak akan mendapat perlindungan dari atasan. Stefan terkejut, kemudian dia membanting kaligrafinya ke meja. Hancur! Semuanya hancur! Aku terlalu meremehkan Valentino! Kata Stefan dengan geram. Sebelumnya, Valentino tidak begitu memiliki kemampuan di kota makmur, bahkan tidak kenal siapapun. Menurut Stefan, Valentino bak seekor semut yang sangat mudah untuk dibunuh. Namun sekarang berbeda. Valentino tidak hanya kaya raya, tapi juga memiliki kekuasaan dan bawahan. Masih mending jika Valentino dibawa kembali ke departemen oleh Sugi. Namun, jika Valentino dibawa pergi oleh non-staf, maka para bawahannya pasti akan menyelamatkannya. Kalau tahu akan begini, aku pasti akan menyuruh Sugi untuk melakukan pelacakan secara menyeluruh. Lalu di mana personel non-staf itu? Kenapa aku tidak mendapatkan kabar apapun? Tanya Stefan. Asisten itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa dihubungi. Ponselnya dimatikan, dia seakan-akan hilang di telan bumi. Tidak mungkin. Stefan berkata dengan percaya diri. Meskipun Valentino sangat berani, dia tidak mungkin membunuh secara terang-terangan. Tuan, sekarang Valentino sudah bebas. Apa yang harus kita lakukan? Tanya asisten itu sekali lagi. Sekarang, perasaan Stefan menjadi tidak karuan. Awalnya Stefan mengira,
dengan adanya bantuan dari keluarga Arden, Valentino pasti akan mati. Namun, Valentino malah keluar begitu cepat, membuat rencana yang sudah Stefan buat sebelumnya jadi gagal. Tidak ada orang yang bisa merasakan perasaan ketika rencana yang sudah dibuat cukup lama, ternyata tidak bisa terwujud. Ketika mendengar kabar tersebut, Stefan hampir muntah darah karena merasa sangat marah. "Tunggu dulu!" Stefan membentangkan kertas gambar, menarik napas dalam-dalam, lalu menulis sebuah kaligrafi. Dia sangat menyukai kaligrafi karena ini dapat memaksanya untuk tenang. Ketika terjadi sesuatu, Stefan pasti akan menulis sebuah kaligrafi. Setelah dia menjadi tenang, dia baru dapat berpikir dengan jernih. Namun hari ini, Stefan sulit untuk menenangkan diri. Setelah 3 lembar, napas Stefan baru bisa menjadi lebih stabil. Tepat pada saat ini, Stefan secara tidak sengaja menoleh dan tiba-tiba melihat ke sebuah kaligrafi. Ada 3 huruf besar di atasnya. Tulisannya tampak hidup, tebal tipisnya sangat pas dan karakternya begitu kuat, membuat orang merasakan setiap detailnya. Tulisannya juga terlihat sangat tegas. Dia menggunakan sebuah trik dan mengubah tulisan yang tipis dan kaku menjadi tebal serta jelas. Komposisi karakter secara keseluruhan sungguh menarik. Bisa dilihat bahwa kaligrafinya ditulis dengan begitu bersemangat, setiap garisnya begitu nyata dan berkelas. Melihat 3 huruf tersebut, perasaan Stefan yang awalnya sudah jauh lebih baik, seketika menjadi berantakan lagi. 3 huruf itu ditulis pada saat Valentino pertama kali datang ke kediaman keluarga Arden. Stefan merasa malu. "Terus tekan mereka. Kirim departemen terkait untuk memeriksa mereka secara mendetail. Tidak hanya memeriksa distrik komersial Reverso, tapi juga periksa para penyewa. Kalau bisnis mereka tidak berhasil, para penyewa itu pasti akan sangat marah terhadap distrik komersial Reverso." Tatapan Stefan berkilat tajam, kemudian dia mengambil kaligrafi milik Valentino dan membuangnya ke tempat sampah. Para penyewa sudah membayar uang sewa kepada distrik komersial Reverso. Mereka pasti ingin mendapatkan lingkungan bisnis yang stabil dan aman. Namun, kalau Stefan terus mengirim orang untuk meninjau, hari ini mereka akan memeriksa pajak, lalu besok mereka mungkin akan memeriksa kebersihan dan sebagainya. Hal seperti ini pasti akan membuat para penyewa tidak tenang. Para penyewa pasti akan mengeluh dan kemudian melimpahkan masalah ini pada Valentino lagi.